Pastor Paul Titi Halawa. Hari malam ini, saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membahas sepintas tentang urapan Allah. Ya, kita berbicara tentang urapan Allah. Ada banyak orang senantiasa mereka berupaya untuk memposisikan diri, berjuang untuk ada dalam pelayanan Allah. Mereka rindu untuk dipakai Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya supranatural, sehingga mereka bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi sesama umat manusia. Nah, saudara dikasih di Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang tentang kompetensi, ketika kita berbicara tentang talenta, ketika kita berbicara tentang kapasitas rohani yang dimiliki oleh seseorang, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang disebut dengan urapan Allah. Dalam Kisah 1 ayat 8, firman Allah menyatakan bahwa kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang profil seorang hamba Allah yang dilayakkan, dipanggil, dipilih oleh Allah untuk menjadi saksinya, menjadi terangnya, menjadi kepanjangan tangan daripada Allah Bapa itu sendiri, maka yang hakiki yang mesti dimiliki oleh setiap hamba Allah itu adalah urapan. Ketika urapan itu melekat dalam diri seorang hamba Allah, maka saya mau sampaikan bahwa maka akan terjadi impartasi kuasa Allah, maka melalui dirinya Allah akan memakainya untuk melakukan berbagai mujizat, melakukan karya-karya yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan otoritas atau yang Allah berikan kepada seseorang itu tidak akan bisa diambil oleh siapapun, tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan tidak bisa dipinjam oleh siapapun, dan juga tidak bisa dipinjamkan kepada siapapun juga. Karena urapan itu mutlak adalah satu otoritas yang Allah berikan, Allah titipkan kepada seseorang, tujuannya untuk melakukan karya-karya Allah yang ajaib dan yang mulia dan yang agung di tengah-tengah dunia ini, dengan satu tujuan, untuk hormat dan kemuliaan kerajaan Allah. Nah, saudara, tapi seringkali kita berjumpa di tengah-tengah realitas kehidupan kita, kita berjumpa di sekitar kita ada banyak orang, ya, ada banyak orang berupaya meminjam otoritas Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi saya mau katakan bahwa sekali lagi, urapan Allah, otoritas Allah itu tidak bisa dipinjamkan kepada siapapun, dan urapan kuasa Allah itu tidak bisa dicuri oleh apapun selama itu hanya untuk mengganggu, merusak pelayanan yang Allah siapkan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, satu ketika, ya, semua orang Israel, bangsa Israel, mereka sangat mengagumi seorang tokoh nasional daripada bangsa Ibrani kuno itu sendiri, yaitu Raja Saul. Semua orang tahu bahwa Saul itu seorang yang hebat, ya. Tapi satu ketika Saul itu dia datang ke kuburan Samuel. Lantas dia memanggil Samuel keluar dari kubur. Samuel keluar, saudara. Lalu Saul berkata kepada Samuel begini, "Samuel, Allah telah undur dariku. Dia tidak menjawab aku lagi, baik melalui perantara para nabi, maupun dia tidak datang lagi kepadaku melalui mimpi-mimpi." Nah, saudara,
Di sini dulu saya mau katakan begini. Saul menyadari bahwa dia sudah hilang kekuatan. Dia sudah hilang power. Mengapa? Karena Allah telah undur dari dirinya. Ciri yang Saul sampaikan kepada Samuel bahwa Allah telah undur dari dirinya, ya, apa saudara? Yang pertama, Allah tidak datang berbicara kepadanya melalui para nabi-nabi lagi. Yang kedua, bahkan Allah sendiri tidak lagi langsung datang kepadanya, baik dalam mimpi sekalipun, saudara, ya. Kalau seseorang diurapi Allah, seseorang punya hubungan yang indah dengan Allah Bapa di surga, maka dia punya komunikasi yang baik, dia punya komunikasi yang intens, dan dia akan mengerti isi hati Allah, dia akan mengerti kehendak Allah, dan dia memahami bahwa memang Allah hadir untuk senantiasa Allah memperlengkapi, Allah menuntun dirinya untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi siapapun juga. Kan itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saul dia memahami bahwa dua tanda, dua ukuran bahwa dia ada dalam urapan Allah, ya, atau dia tidak ada dalam urapan Allah. Yang pertama, ukuran yang tanda yang pertama, dia berkata kepada Samuel, Allah telah mundur daripadaku, dia tidak menjawab aku lagi, baik dalam perantara nabi-nabi maupun tidak datang lagi melalui mimpi. Nah, saudara, urapan Allah ini, ya, seorang yang Allah panggil, seorang yang Allah utus, seorang yang Allah perlengkapi, dia senantiasa akan diperlengkapi dengan urapan otoritas yang dahsyat, yang hebat dari Allah Bapa di sorga. Karena saudara, kalau kita hanya dengan kemampuan kita sendiri, dengan kita mengandalkan kejeniusan kita sendiri, kita mengandalkan kecerdasan berpikir kita, nalar kita sendiri, saudara, semua itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita senantiasa tidak erat melekat dengan Allah Bapa di surga. Kalau kita senantiasa tidak memahami apa isi hati Allah, apa kehendak Allah, kalau kita senantiasa tidak berjalan seturut dengan tuntunan tiang awan dan tiang api. Jadi saudara, saya mau sampaikan begini. Ketika seorang dia dipanggil Allah, dia dipilih Allah untuk menjadi saksi, menjadi berkat, entah dia menjadi gembala sidang, entah dia menjadi seorang apologet, entah dia menjadi seorang penyembah, dia menjadi seorang pemuji, apapun profesi yang melekat pada dirinya, maka profesi itu senantiasa akan berdampak sangat dahsyat ketika dia senantiasa datang di bawah kaki Allah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka dia akan diurapi Allah dengan satu pengurapan yang dahsyat, dan melalui urapan itulah potensi dirinya itu menjadi terang benderang, menjadi bermakna, bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi seisi dunia atau bagi siapapun yang berjumpa dengan dirinya. Jadi saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita semua berjumpa dengan berbagai macam pengajaran sesat, ya, kalau kita berjumpa dengan pengajaran sesat, maka kita tidak perlu takut apa yang terjadi. Kita tidak perlu takut apakah orang yang dia datang dengan pengajaran sesat dia akan mengganggu kita, dia akan merusak iman kita. Tidak, saudara, ya. Selama sesuatu itu tidak datang dari Allah, maka dia tidak punya power apapun, dia tidak akan punya kekuatan apapun, bahkan dia akan hilang, akan usang dimakan oleh waktu. Karena sesuatu yang dari Allah senantiasa berdimensi kekekalan. Sesuatu yang datang dari Allah senantiasa dia akan berakar, dia akan bertumbuh, dan dia akan berbuah. Tapi kan sebaliknya, sesuatu yang bukan dari Allah, yang seolah-olah juga memanipulasi urapan kuasa Allah, itu sifatnya dia akan bertahan singkat, bertahan hanya sebentar saja. Jadi saudara, saya mau sampaikan bahwa kita tidak perlu merasa khawatir, merasa kebakaran jenggot, seolah-olah dengan munculnya berbagai macam pengajaran sesat itu akan merusak kekristenan. Saya mau sampaikan tidak.
tugas saya dan Anda bukan bagaimana menuntun umat Allah untuk mengerti apa itu kesesatan. Tapi yang lebih utama daripada itu adalah kita senantiasa harus bisa membawa umat Allah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, memiliki hubungan yang pribadi yang erat dengan Allah Bapa di sorga, terhubung dengan sorga, sehingga setiap anak-anak Tuhan mengerti bahwa bersama dengan Allah segala perkara dapat kita atasi di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada saya dan Anda. Karena apa, saudara? Urapan Allah senantiasa dahsyat memenuhi kehidupan pergumulan pribadi setiap anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang biasa ya ketika kita berbicara tentang pengajaran sesat, kita berbicara dengan nabi-nabi palsu, ya, itu bukan sesuatu yang baru, itu bukan sesuatu yang mengejutkan hati Allah, itu bukan sesuatu yang seolah-olah ini bisa membuat masa depan gereja itu hancur. Tidak, saudara. Yang membuat wajah Allah itu rusak bukan pengajaran sesat itu, tapi yang bisa merusak wajah Allah itu rusak adalah ketika anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah yang senantiasa telah berjumpa dengan Allah, yang telah memberi diri, berkomitmen untuk hidup senantiasa dalam kekudusan Allah, tetapi mengkhianati Allah, tapi tidak menjadi saksi, menjadi terang. Itu yang senantiasa lebih sadis daripada hanya sekedar pengajaran-pengajaran sesat yang kemungkinan muncul, dan itu sama sekali tidak akan mengganggu urapan Allah itu sendiri. Nah, saudara, karena itu ketika Kisah Paulus 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang urapan Allah, ya, berarti ada satu mandat khusus yang Allah titipkan kepada saya dan Anda, sehingga urapan itu senantiasa bermakna, urapan itu senantiasa bisa mempengaruhi, berdampak bagi kehidupan orang lain, sehingga kita menuntun orang lain, kita menarik orang lain dari kehidupan yang gelap sampai tiba kepada kehidupan yang terangnya yang ajaib. Dan lebih daripada itu, mereka senantiasa mempunyai hubungan yang khusus, hubungan yang indah dengan Allah Bapa di sorga. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang urapan Allah, kita berbicara tentang pengajaran-pengajaran sesat, kita berbicara tentang nabi-nabi palsu, saudara, ya, kalau orang-orang yang dia punya kualitas rohaninya baik, ya, ketika dia melihat atau dia mendengar atau dia berjumpa dengan orang yang dianggap sesat, dengan pengajaran sesat, atau hamba-hamba yang hamba-hamba nabi-nabi palsu, saudara, maka dia pasti tidak akan senyawa, ya, karena rohnya berbeda, ya, karena dia merasa ada sesuatu dan kata hatinya akan berbicara kepadanya, dan ya tanpa dianalisa lebih panjang, tanpa banyak pemikiran, ya, dengan sendirinya bahwa dia akan merasa berbeda, merasa tidak sejahtera ketika berjumpa, berhadapan dengan atmosfer yang seperti atmosfer kesesatan itu sendiri. Jadi saudara, artinya ketika kita berbicara tentang penyesatan, kita bicara tentang nabi-nabi palsu, kita bicara tentang ajaran-ajaran palsu yang berseliweran di sekitar kita, saya mau sampaikan bahwa tidak ada satu kekuatan pun di luar otoritas Allah yang dapat menghancurkan anak-anak Tuhan, yang dapat menarik anak Tuhan dari genggaman tangan kasih Allah. Jadi saudara, yang berbahaya bagi saya dan Anda bukanlah pengajaran-pengajaran sesat yang akan datang, yang kemudian bermunculan, yang lalu kita merasa itu akan menjadi ancaman bagi iman kita, saudara. Ketika saya dan Anda berakar,
tumbuh berbuah di dalam Kristus, maka sejuta pengejaran sesat yang datang kepada saya dan saudara tidak akan pernah mengganggu, mencuri kemuliaan Allah yang ada dalam kehidupan saya dan Anda. Yang penting saudara, mari kita sama-sama menjaga baik urapan Allah yang Allah anugerahkan bagi saya dan Anda. Karena yang bisa melindungi saya dan Anda adalah urapan Allah itu sendiri. Mungkin kita punya kecerdasan intelijensia yang sangat tinggi, kita punya kecerdasan emosional yang sangat tinggi, kita punya kemampuan menganalisa satu persoalan yang sangat baik. Tapi saya mau sampaikan, apapun yang saya Anda miliki, kecerdasan yang begitu hebat, kemandirian emosional yang sangat bagus, tapi saya mau sampaikan, ketika kita tidak pernah hidup dalam pengurapan Allah, kita tidak pernah membangun mesbah doa, kita tidak pernah terhubung dengan Allah Bapa di sorga, maka saya mau sampai, apapun yang saya Anda miliki tidak akan mampu mengusir, menghadik kekuatan iblis. Kenapa? Kita tidak punya power, kita tidak punya urapan. Tapi kalau urapan itu ada, maka saya mau sampaikan, sekaliber apapun iblis itu datang dengan berbagai macam program yang canggih sekalipun, yang berupaya menyesatkan saya dan Anda, tapi kalau kita ada dalam urapan Allah, kita senantiasa terhubung dengan Allah Bapa di sorga, kita senantiasa tahu bahwa pada diri kita ini ada kemuliaan Allah yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa, maka penyesatan itu tidak akan mampu membentur iman kita. Karena apa? Ketika saya mau sampaikan, ketika anak-anak Allah datang menghadap Allah, seusai anak-anak Allah itu pulang, datang pula anak-anak iblis. Mereka datang kepada Allah, lalu mereka minta izin kepada Allah Bapa di surga. Mereka katakan, Tuhan, Engkau melihat anakmu Ayub, biarlah kami menjadi bagian, kami mengujinya, kami mengganggu saudara ini. Tapi Allah bilang, semuanya Anda boleh miliki, tetapi nyawanya sama sekali itu tidak menjadi bagian yang dapat kalian ganggu. Nah saudara, saya mau sampaikan begini, orang yang ada dalam urapan Allah tidak akan mampu dihancurkan oleh kekuatan apapun di luar diri kita ketika kita erat melekat dengan Allah Bapa di sorga. Jadi ketika kita berhadapan, ketika kita dihebohkan dengan munculnya pengajaran-pengajaran sesat yang baru, saudara, itu bukan hal yang terlalu penting, itu bukan hal yang menakutkan, itu bukan hal yang bisa menghancurkan iman kita, itu bukan sesuatu hal yang bisa merusak masa depan pelayanan kita, itu bukan sesuatu kekuatan besar yang bisa merusak wajah gereja. Jadi kemarin saudara, ketika pengajaran ajaran yang itu muncul tentang Kristen progresif, luar biasa, di medsos itu hamba-hamba Allah mereka semua bersuara dengan suara lantang yang keras menyatakan bahwa itu adalah sesat. Nah saudara, ya, saya mau sampaikan, apakah dengan kita klaim, kita pastikan bahwa itu sesat, apakah selesai sampai di situ? Apakah kita memberi penjelasan kepada umat Allah, kita memberi penjelasan kepada anak-anak Tuhan bahwa model pengajaran ini adalah pengajaran sesat? Apakah hanya berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Lebih daripada itu adalah setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Allah, Allah sendiri, Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan saya dan Anda untuk bisa membedakan, mensortir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak benar, mana yang benar. Selama setiap pribadi anak-anak Tuhan masing-masing punya hubungan yang harmonis, yang erat dengan Allah Bapa di sorga. Hanya orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan Allah Bapa di sorga, mereka lah yang akan diberikan kemampuan, mereka lah yang akan diberikan pengertian yang dahsyat, yang luar biasa untuk membedakan mana yang datang dari Allah, mana yang bukan datang dari Allah. Salomo dalam segala kemegahannya dia berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah saudara, hanya orang-orang yang takut kepada
kepada Allah Bapa di sorga. Hanya orang-orang yang selalu terhubung dengan Allah Bapa di sorga. Hanya orang-orang yang senantiasa membangun mesbah doanya, yang senantiasa berserah, yang senantiasa meminta pertolongan Allah, yang senantiasa mau berjalan seturut dengan tiang awan dan tiang api. Hanya orang-orang yang seperti inilah mereka yang akan diberikan hikmat yang tinggi untuk membedakan manakah yang datang dari Allah dan yang bukan datang dari Allah, manakah yang benar dan manakah yang tidak benar. Dan saudara, saya mau sampaikan hikmat yang datang dari Allah ketika kita takut akan Allah. Tapi Salomo berkata, ketika engkau memiliki hikmat yang tinggi, itu menandakan bahwa engkau takut akan Allah. Dan orang yang takut pada Allah, dia senantiasa datang bersujud berlutut di bawah kaki Tuhan untuk memberi pengertian yang luas dari Allah Bapa di sorga, sehingga hikmat yang kita miliki mampu memberikan penjelasan, mau memberikan pencerahan kepada diri kita maupun kepada sesama, bahwa segala sesuatu yang bukan datang dari Allah tidak akan pernah menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Segala sesuatu yang tidak datang dari Allah tidak akan mampu memisahkan saya dan Anda dari kasih Kristus. Segala sesuatu yang kalau bukan datang dari Allah itu tidak akan pernah membawa kita masuk ke jurang yang menghancurkan. Nah saudara, satu ketika Saul dia datang memanggil Samuel keluar, lalu dia berkata kepada Samuel, dia berkata begini, Samuel, marilah keluar saudara. Lalu Samuel bertanya, mengapa engkau memanggil aku keluar? Lalu Saul menjawab, Allah telah undur daripadaku. Dia tidak menjawab aku lagi, baik melalui perantaran nabi-nabi maupun dia tidak datang lagi dalam mimpi-mimpi. Saudara, catat baik-baik kata undur daripadaku. Samuel mengakui, Samuel menyadari betapa ketika Allah undur daripada dia hilang kekuatan, powernya hilang, otoritasnya hilang. Karena apa saudara? Ada dua ukuran yang Saul berkata kepada Samuel. Yang pertama, Allah telah undur daripada dia. Allah tidak datang lagi melalui perantaran nabi-nabi. Dan yang kedua, Allah tidak datang lagi kepadanya melalui mimpi-mimpi. Nah saudara, urapan Allah ini begitu dahsyat, begitu mahal dan luar biasa. Ada banyak orang senantiasa berupaya untuk memiliki urapan Allah itu sendiri. Ketika ada banyak orang mereka melihat betapa mujizat Allah terjadi dahsyat dan luar biasa, lalu ada banyak orang yang senantiasa punya kerinduan yang tinggi untuk menjadi hamba Allah, untuk juga bisa melakukan mujizat yang dahsyat yang luar biasa. Tapi saya mau sampaikan saudara, tidak semua orang dianugerahi urapan yang istimewa dari Allah Bapa di sorga. Ketika saya dan Anda, Allah memberikan urapan yang dahsyat yang luar biasa, sehingga ketika sama seperti Yesus mengutus murid-muridnya, dia berkata, kuasa ini kuberikan kepadamu untuk engkau menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, membebaskan setiap orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, urapan yang Allah berikan kepada saya dan Anda itu satu urapan yang khusus. Ketika Allah mengurapi saya dan Anda, itu artinya Anda dan saya itu berbeda di mata Allah. Anda dan saya itu istimewa di mata Allah, sehingga keistimewaan yang saya dan Anda miliki itu karena apa saudara? Ketaatan yang dahsyat, yang luar biasa, yang kita buktikan kepada Allah dan kepada sesama, bahwa ketaatan mau mendengar suara Allah, mengikuti kehendak Allah, sehingga Allah mengurapi, sehingga dalam pengurapan itu Allah membawa kita untuk bersama-sama masuk dalam misi pelayanan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, saya mau sampaikan, karena itu ketika muncul berbagai macam ajaran-ajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, ketika muncul nabi-nabi yang menurut orang itu nabi palsu, saudara, kita tidak usah berkonsentrasi kepada situasi itu. Kita konsentrasi untuk membangun kehidupan rohani kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Ketika kita terikat, kita melekat erat dengan Allah Bapa di sorga, maka kita akan mengalami satu transformasi yang dahsyat dan luar biasa. Ketika muncul pengajaran-pengajaran sesat, maka atmosfer
atmosfer surgawi yang ada pada saya dan Anda, dia secara otomatis akan menolaknya itu. Karena apa? Ada urapan yang Allah dan dasar dari luar biasa. Ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang palsu dan kosong, menurut ajaran-ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Saudara, ada banyak ajaran-ajaran palsu. Bukan baru hari ini, bukan hanya sebatas ada yang menamakan dirinya sebagai teolog Kristen progresif, bukan juga ada yang banyak saudari sekali pengajaran-pengajaran palsu. Tapi saya mau sampaikan, Rasul Paulus jauh-jauh hari sudah menasihati jemaat di Kolose, hati-hatilah. Kata pertama yang Rasul Paulus katakan adalah hati-hatilah. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang hati-hati, maka saudara, kita jaga hati. Hati kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa saudara? Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang sesuatu yang tidak benar itu berkeliaran, berseliweran di sekitar kita. Segala macam kenyataan pasti kita akan jumpai, pasti kita akan temukan, ya. Tetapi kita berhati-hati, kita mengangkat hati kita kepada Allah Bapa di surga, dan kita membiarkan Roh Allah yang kudus bertahta di dalam hati kita. Maka saudara, kita akan mengalami satu impartasi Allah. Itulah yang memberi kekuatan kepada saya dan Anda, sehingga secara otomatis atmosfer surgawi yang ada pada kita ini tidak akan terhisap keluar oleh atmosfer lain yang berbeda, yang datang dari dunia, yang dimana dikatakan bahwa peperangan yang kita alami bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Saudara, saya mau sampaikan, ketika kita berbicara, kita mensiasati, kita mencari formula untuk bagaimana mengantisipasi ajaran-ajaran sesat. Saudara, mungkin ada banyak orang memberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya teologis, yang logis, yang masuk akal, yang berbeda dengan pengejaran Alkitab itu sendiri. Tapi saya mau sampaikan, penjelasan-penjelasan yang logis, yang sistematis, yang teologis itu senantiasa tidak akan memiliki dampak apapun ketika kita juga tidak diurapi oleh Allah Bapa di sorga. Dan saudara, hari ini saya mau sampaikan, tetap kita cari urapan Allah itu, kita berpegang pada urapan Allah itu, kan hanya urapan Allah itu sendiri yang akan membuat pikiran kita, kecerdasan intelijensia kita, kecerdasan emosional kita bermakna, berdampak, sehingga dari diri kita juga mampu mengimpartasikan kuasa Allah, sehingga kita senantiasa bisa menang dalam setiap peperangan rohani. Nah saudara, saya mau sampaikan begini. Ketika banyak muncul pengajaran-pengajaran sesat, muncul nabi-nabi palsu, saudara, saya mau sampai ancaman orang-orang yang mudah sekali untuk terjebak di dalam strategi peperangan iblis adalah mereka yang tidak terhubung dengan Allah Bapa di sorga. Nah saudara, saya mau cerita begini. Satu ketika ini peristiwa ini kurang lebih 25-30 tahun yang lalu. Satu ketika seorang sahabat saya, dia datang ke saya dan saudara, saya begitu bangga bahwa dia diberkati Allah luar biasa. Lalu dia datang, terus di kalungnya itu, kalung besar tuh ada salib besar yang tergantung di kalung itu. Lalu saya katakan, wow, keren, kamu benar-benar diberkati Tuhan. Saudara, bukan kalung biasa-biasa saja, tapi kalung ini dengan salib itu dari emas murni 24 karat. Setelah itu kurang lebih 3 bulan kemudian kita berdua berjumpa lagi, saudara. Dia datang, tetapi kalung salibnya sudah tidak ada, yang hanya ada ring yang di lehernya saja. Lalu saya tanya, di mana itu salib itu? Lalu ditanya, waduh, saya kemarin butuh duit, jadi saya sudah gade. Nah saudara, saya mau sampaikan begini, pikul salib itu tidak gampang. Pikul salib itu berat.
menjadi saksi Kristus itu berat. Mempertahankan urapan Allah itu berat. Tidak banyak orang yang mampu mempertahankan urapan Allah. Tidak banyak orang yang mampu memikul salib Kristus. Tidak banyak orang yang mau mengikuti Yesus ketika dia ada dalam keadaan terjepit. Tidak banyak orang yang mau bertahan dalam keadaan apapun juga. Ada banyak orang ketika tantangan, pergumulan, persoalan itu datang, lantas mereka senantiasa mau menjual imannya, mau melepaskan ikatannya dengan sorga untuk mengikut kepada kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin muncul. Nah, saudara, saya mau sampaikan begini. Ini penting sekali saya sampaikan bahwa begini. Di era digitalisasi ini, kita ada masuk dalam satu momen, satu era yang saya sebut dengan era digitalisasi church. Ya, saudara, di era ini kebenaran dan kesesatan itu beradu kecepatan. Ya, saudara, dengan gadget yang ada di tangan saya dan Anda ini, penyesat begitu banyak, dan mereka begitu kreatif. Mereka begitu kreatif menggunakan media gadget ini untuk mempromosikan pengejaran yang mereka anggap benar, tapi menurut kita itu sesat. Kecepatannya luar biasa. Nah, sama halnya hari ini saya mau sampaikan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan sama saja. Ini ada era di mana kita harus adu kecepatan, kebenaran, keyakinan, iman kita harus berjalan cepat untuk menghancurkan kecepatan daripada tipu daya iblis itu sendiri. Nah, saudara, kali ini memang benar-benar kita ada di satu masa yang satu rivalitas, era kompetisi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Karena itu Rasul Paulus berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Nah, saudara, saya mau sampaikan, tidak ada cara lain. Kecepatan kita, ketepatan kita untuk menyatakan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, senantiasa berpusat pada diri kita yang senantiasa mesti terhubung dengan Allah Bapa di sorga. Karena firman Allah berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Ketika tubuh kita ini adalah bait Allah, maka kita ini adalah gereja yang berjalan. Kemanapun kita berjalan, kita bepergian, kita membawa gereja Tuhan. Tutur kata kita, cara berpikir kita, cara mengekspresikan bahasa tubuh kita, bahasa iman kita, ini menunjukkan bahwa kita ini adalah gereja Tuhan. Dan orang-orang yang senantiasa mampu berjalan, orang-orang yang senantiasa bisa membuktikan diri sebagai gereja Tuhan yang berjalan, dia senantiasa harus terhubung dengan Allah Bapa di sorga, senantiasa membangun mesbah doa. Saudara, mari kita terus membangun mesbah doa kita. Kita ini lemah, kita ini terbatas, kita tidak punya kemampuan apapun untuk merawat, menjaga anugerah, otoritas, potensi diri karunia yang Allah berikan kepada saya dan Anda. Saudara, ingat, walaupun di dalam, saudara coba bayangkan Yudas itu orang dalam yang setiap hari bersama-sama dengan Allah, tapi ketika dia dirasuki oleh pikiran-pikiran gelap, kuasa-kuasa kegelapan, dia senantiasa jatuh dan dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Yang paling penting bukan masalah kita orang dalam atau orang luar, saudara. Kalau orang disebut dia orang dalam, ada ring satu Yesus, orang yang berkenan kepada Allah Bapa di surga, saudara, dia mesti masuk, dia mesti ada dalam mesbah doa pribadi. Dia senantiasa memohon pengurapan yang datang dari Allah Bapa di surga, sehingga dia mampu bertahan, punya kualitas rohani, punya kualitas iman yang kuat, yang dahsyat dan luar biasa, sehingga dia tidak hanya menjadi penyesat, dia juga tidak hanya menjadi orang yang mempermalukan Allah, tapi juga dia tidak mesti harus menjual Kristus hanya karena kebutuhan hidupnya, kepentingan pribadinya, sehingga dia menjual Allah Bapa di sorga. Nah, saudara, saya mau sampaikan bahwa tidak ada satu sekaliber apapun kekuatan iblis dengan berbagai macam program yang canggih, yang elok, yang ideal. Saya mau sampaikan, kekuatan sekaliber apapun
kekuatan penyesat-penyesat itu, pengajaran-pengajaran palsu, ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu itu, saya mau sampaikan, tidak akan memisahkan saya dan Anda dari kasih Kristus, tidak akan memisahkan saya dan Anda dari Allah Bapa di sorga. Ketika selama saya dan Anda membangun mesbah doa, kita duduk di bawah kaki Yesus, kita memohon kehendak Allah, sehingga pada akhirnya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Dia akan memampukan saya dan Anda, Dia mengurapi saya dan Anda, sehingga kita berjalan sesuai menurut tiang awan dan tiang api. Nah saudara, membangun mesbah doa ini hal yang sangat prinsip, hal yang sangat penting. Ketika saya berbicara tentang bagaimana membangun mesbah doa, membangun mesbah doa itu berbeda dengan berdoa. Kalau Anda berdoa, Anda hanya datang kepada Allah Bapa di sorga, maka Anda berdoa, Tuhan tolong saya, urapi saya, berkati saya. Tapi ketika saya mau memberikan pemahaman kepada bagaimana membangun mesbah doa saudara, saya mau sampaikan begini. Ini penting, urapan Allah itu harus disokong, ditopang dengan apa yang disebut dengan membangun mesbah doa. Saudara, Anda mesti membangun mesbah doa. Mesbah doa ini berbeda dengan berdoa. Mesbah ini berbeda dengan rutinitas dalam doa. Mesbah doa ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang memang sangat dalam sekali dalam membangun relasi yang indah dengan Allah Bapa di sorga. Saudara catat baik, ini saya mau sampaikan. Dia disebut dengan mesbah doa adalah, yang pertama, Anda harus memiliki waktu yang khusus untuk berbicara, datang kepada Allah dalam momen yang khusus. Ya saudara, dalam mesbah doa itu Anda harus tentukan, Tuhan, saya mau berbicara khusus dengan Anda, dengan Tuhan. Saya mau berkomunikasi secara khusus dengan Tuhan. Maka di mesbah doa itu saudara, Anda harus menyiapkan waktu, ibarat 7 hari. Ya, ini saya pakai contoh 7 hari. Tuhan, 7 hari ke depan saya akan membangun mesbah doa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 7 hari itu saudara tentukan ya jam berapa Anda mau ada dalam mesbah doa itu. Oh Tuhan, izinkan saya untuk ada dalam mesbah doa itu setiap jam 12 malam. Saudara, yang pertama, selama idealnya paling cepat 7 hari, dan tentukan waktu setiap jam, umpamanya setiap jam 12 malam. Mungkin ada yang bisa jam 10 malam, ada juga yang bisa mungkin jam 9 malam, kapanpun sesuai dengan waktu komitmen Anda kepada Tuhan, bahwa selama 7 hari berturut-turut ini Tuhan, hamba akan menghadap Engkau, akan membangun mesbah doa setiap jam, entah jam 9, entah jam 10, entah jam 12, terserah. Yang penting ketika Anda sudah angkat hati, sudah bangun komitmen, setiap jam yang Anda tentukan, maka Anda mesti wajib menepati waktu yang Anda telah komitkan untuk Tuhan. Setelah Anda tentukan jamnya saudara, maka Anda harus tepat waktu. Saudara, saya mau sampaikan begini. Ketika Anda membangun mesbah doa selama 7 hari berturut-turut, saudara, saya mau sampaikan tidak gampang. Ketika Anda akan memulai saudara, Anda akan mengalami apa yang disebut dengan distraction. Distraction itu ketika seseorang dia mau datang kepada Allah Bapa di sorga, dia membangun mesbah doa, dia mau menyembah, memuji Allah, itu peperangan rohani begitu dahsyat, begitu luar biasa, mengganggu pikirannya, mengganggu perasaannya, segala macam perasaan yang ketakutannya atau sakit hatinya, emosinya, segala macam itu muncul. Lalu itu membuat konsentrasi kita untuk membangun mesbah doa itu mulai terganggu. Tapi saya mau sampaikan saudara, ketika Anda mengalami itu, Anda tetap saja bertahan, karena firman Allah berkata, Roh Kudus itulah yang akan memampukan saya dan Anda bagaimana kita berdoa, dan Roh itulah yang akan menuntun saya dan Anda untuk kita bisa berdoa menyembah Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat saudara, ketika Anda adalah mesbah doa, saya mau sampaikan,
Anda apa yang Anda lakukan? Anda hanya menyembah Allah dalam roh dan Anda hanya menyembah, memuji, berdoa, saudara. Ya, ambil gitar, Anda memuji, menyembah Allah, saudara. Tapi yang penting di sini, saudara, ketika Anda ada dalam mesbah doa, saudara, ini yang paling penting. Jangan minta apapun juga. Mesbah doa, di mesbah doa itu Anda tidak meminta apapun juga, tapi yang Anda lakukan hanyalah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, ketika selama 7 hari itu Anda membangun mesbah doa, satu hal saya mau sampaikan, jangan dari 7 hari itu jangan ada waktu yang bolong, dari 7 hari itu jangan ada jam yang tidak tepat, yang tidak sesuai, tapi sesuaikanlah waktu yang Anda telah komit dengan Allah. Dan selama 7 hari jangan ada yang bolong. Dan selama Anda membangun mesbah doa, saya mau sampaikan, ketika Anda akan memulai membangun mesbah doa itu, maka Anda akan mengalami apa yang disebut dengan distraction, di mana iblis akan berupaya mengganggu Anda, merusak pikiran Anda, konsentrasi Anda. Dia akan menyodorkan peristiwa-peristiwa masa lalu Anda, hal-hal yang membuat Anda emosi, membuat Anda marah, membuat Anda sakit hati. Tapi saya mau sampaikan, saudara, Anda tetap bertahan. Karena firman Allah berkata, Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, memampukan kita. Kalau memang kita tidak tahu bagaimana kita harus memulai berdoa, tapi Roh itulah yang akan menuntun kita sehingga kita bisa berdoa, kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam mesbah doa itu, saudara, Anda hanya berserah. Anda katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara, dalam mesbah doa itu Anda tidak perlu memikirkan apapun juga. Anda tidak perlu membayangkan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Anda tidak perlu memikirkan, Tuhan, inilah yang hamba butuhkan, inilah doa hamba. Tidak. Tapi yang hamba lakukan hanya berserah, 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 dan berserah. Ketika Anda berserah karena apa? Ketika kita datang kepada Tuhan tanpa kita mengatakan, meminta sepatah kata pun, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, entah masa lalu kita, entah masa kini kita, entah sejengkal sedetik di depan hidup kita, Tuhan tahu. Tapi Tuhan, yang Tuhan butuhkan dari saya dan Anda di dalam mesbah doa itu hanya penyerahan kita, penyerahan hidup kita kepada Allah Bapa di surga. Hanya satu ketulusan hati kita yang kita menyatakan, Tuhan, memang hamba tak berdaya, hamba tak mampu, hamba letih, hamba jenuh, hamba lesu, tapi hamba berserah karena hamba yakin, hamba percaya hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mengerti jalan hidupku, Engkau yang senantiasa tahu kemana arah langkah hidup hamba. Nah, saudara, saya mau sampaikan, ketika Anda membangun mesbah doa, Anda tidak perlu memikirkan apa yang harus Tuhan buat bagi Anda. Tapi saya mau sampaikan, ketika Anda selesai dalam mesbah doa Anda, ada sesuatu yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa yang akan Allah lakukan dalam hidup Anda. Lalu Anda akan terheran-heran dengan betapa dahsyat dan kuasa kasih Allah itu, sehingga Anda berkata kepada diri Anda, bahkan orang lain pun akan berkata, yang begini belum pernah aku lihat. Saudara, kalau Anda pernah, saya yakin percaya setiap orang pernah berdoa, setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya kerinduan untuk memiliki untuk seseorang punya pengharapan yang sangat banyak, yang sangat dahsyat dari Allah Bapa di sorga. Tapi ketika Anda adalah mesbah doa, Anda kuburkan dalam apa keinginan Anda kuburkan dalam apa kerinduan Anda, kubur dalam apa menjadi kebawaan. Tapi biarkanlah Roh Allah yang kudus, biarlah Allah yang hidup itu senantiasa yang mendekorasi hidup saya dan Anda. Kita bagaikan bejana tanah liat, ada dibentuk
oleh Allah menjadi baru, menjadi indah, menjadi istimewa, sehingga usainya kita selesai membangun mesbah doa, lalu kita akan tersenyum, kita akan bahagia, dan kita akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, mari saya mau sampaikan, coba lakukan itu, maka ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup Anda. Anda boleh saya punya masalah, punya pergumulan, entah masalah rumah tangga, masalah istri, masalah anak, masalah suami, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah hubungan komunikasi dengan keluarga besar, tetangga, dan lain sebagainya. Saudara, saya mau sampaikan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang mulia. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan Anda. Dia selalu menyertai saya dan Anda kemanapun saya dan Anda melangkah. Dia Allah yang hidup, Ia yang berdahsyat, Dia yang bertahta, dan Dia yang berkuasa. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang mesbah doa, fokus kita adalah urapan Allah. Saudara, orang-orang yang memiliki kualitas urapan yang dahsyat, yang luar biasa, selalu dia ada dalam mesbah doa. Orang-orang yang memiliki kualitas urapan yang dahsyat dan luar biasa, dia senantiasa tidak melihat satu kenyataan sebagai masalah, tapi dia senantiasa melihat di balik masalah itu ada kemenangan, ada kesuksesan. Orang-orang yang ada dalam urapan Allah itu selalu dia melihat bahwa ada matahari di balik awan yang gelap. Orang-orang yang selalu dalam urapan Allah itu, dia bisa mengubah masalah menjadi sukacita. Orang-orang yang senantiasa ada dalam urapan Allah itu, dia senantiasa akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah saudara, sekali lagi, kalau saja kuasa urapan Allah itu bisa membuat hidup kita, membuat rohani kita, kualitas rohani kita menjadi kualitas rohani yang prima, yang utama. Dan kita telah membuktikan bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita senantiasa berjalan dalam mujizat Allah. Dari waktu ke waktu, kita senantiasa menikmati kasih sayang Allah. Dari waktu ke waktu, kita senantiasa ada dalam tuntunan Roh Kudus. Kita sudah menyaksikan, kita sudah mengalami berbagai mujizat yang dahsyat dan luar biasa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Itulah yang menentukan bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah yang ada dan Allah yang hidup itu ada bersama-sama dengan kita di dalam diri Yesus Kristus. Kan saudara, ketika datang ajaran-ajaran sesat, itu hanya kecil sekali. Itu tidak akan pernah mengganggu iman saya dan Anda. Kita tidak perlu terganggu dengan penyesat-penyesat, kita tidak perlu terganggu dengan ajaran-ajaran sesat, kita tidak perlu terganggu dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka mau, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tawarkan. Karena apa? Kita telah memiliki satu formula kerajaan surga sendiri. Karena kita tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, mari saya mau sampaikan, kejarlah urapan itu, milikilah urapan itu, karena urapan itulah yang membuat hidup kita berarti. Urapan itulah yang membuat hidup kita bermakna. Urapan itulah yang membuat kita berbeda. Ketika kita bicara tentang beda, kita berbicara tentang kekudusan, kita berbicara tentang sesuatu ini khususkan. Ketika kita ada dalam atmosfer surgawi, maka saya mau sampaikan, ketika kita ada dalam mesbah doa, maka Allah mengurapi saya dan Anda. Maka Dia akan membuat kita berbeda. Dia mengkhususkan kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang senantiasa ada berdiri depan untuk menyaksikan kemuliaan Allah, sehingga melalui kita ada banyak orang diberkati, melalui kita ada banyak orang menikmati kasih setia Allah. Saudara, artinya saya mau sampaikan bahwa mari kita senantiasa kejar urapan itu, karena tanpa urapan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tanpa urapan Allah kita mudah disesatkan. Karena tanpa urapan Allah kita tidak mungkin bisa membangun hidup kita. Tanpa urapan Allah kita tidak mungkin melihat anak cucu kita hidup bahagia di dalam tangan kasih Kristus. Karena firman Allah berkata, dari aku muda sampai aku rambut putih, aku tidak melihat anak cucu itu hidup meminta-minta. Kenapa saudara? Karena kita telah memulai bersama dengan Allah. Karena kita telah memulai sesuatu yang Allah berikan, yaitu urapan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara, wariskan urapan itu kepada anak cucu kita. Wariskan urapan itu ke dalam kehidupan
dalam rumah tangga kita. Karena urapan itulah yang membuat hidup kita bermakna, hidup kita berarti, hidup kita berbeda. Sehingga kita akan menjadi orang yang senantiasa ada dalam atmosfer surgawi. Saudara, hari ini banyak sekali tantangan pergumulan yang kita alami, ya. Banyak sekali, jangankan kita fokus, jangan kita menaruh perhatian kepada banyaknya ajaran-ajaran sesat di luar kita, tetapi dalam rumah tangga kita sendiri pun, saudara, banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan ya, saudara. Tapi saya mau sampaikan, ketika Anda masuk di dalam mesbah doa, lalu Anda berserah, menyerahkan hidup Anda seutuhnya kepada Allah Bapa di sorga, dan dari sorga Allah akan mengimpartasikan kuasanya bagi saya dan Anda, sehingga saya dan Anda bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, terkadang kita itu tersenyum tapi hati kita menangis. Terkadang kita mencoba untuk memoles hidup kita seolah-olah kita ini dalam keadaan baik-baik saja. Pada terkadang hidup kita ini tidak baik-baik saja. Tapi saya mau sampaikan, ketika kita ada dalam tangan kasih Allah itu sendiri, saudara, sekali lagi kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, carilah urapan itu, kejar urapan itu, masuk dalam mesbah doa. Entah saudara dalam keadaan apapun juga, saudara, apapun keadaan Anda hari ini, mungkin hari ini Anda mengalami luka-luka batin, Anda sakit hati, Anda dikecewakan, Anda mungkin merasa, oh Tuhan, Engkau jauh daripadaku, Engkau tidak mempedulikan aku, Engkau tidak melihat betapa keadaanku begitu mengerikan, betapa anak-anakku mengalami persoalan hidup, sekolah mereka susah, makan pun susah, segala macam susah. Saudara, saya mau sampaikan, tetap ketika engkau mau masuk dalam mesbah doa, lalu kenyataan-kenyataan itu mengganggu pikiran Anda, itulah satu kerja iblis yang mencoba menawarkan sesuatu, memperjelas sesuatu yang tampaknya logis, tapi itu pekerjaan iblis yang akan menarik Anda keluar dari kemuliaan Allah. Tapi ketika Anda tetap terhubung dengan Allah Bapa di surga, Anda tetap berserah, Anda tetap punya satu tekad niat oleh tuntunan Roh Kudus, dan Anda masuk dalam mesbah doa itu, maka saya mau sampaikan, engkau akan mendapat satu kelimpahan berkat yang dahsyat dan luar biasa dari Allah Bapa di surga, dan engkau akan menjadi orang yang diurapi oleh Allah. Dan sekali lagi, ketika engkau mengalami pengurapan dari Allah, maka engkau akan berkata, yang begini belum pernah aku lihat. Saudara, urapan Allah itu tidak dijual di mana-mana. Entah Anda punya uang sebanyak apapun, Anda tidak akan mampu bisa membeli urapan Allah. Ketika Anda berkunjung ke mall-mall yang hebat, ke counter-counter handphone atau ke counter-counter pulsa, Anda tidak bisa top up urapan Allah. Urapan Allah hanya bisa di top up ketika kita ada dalam mesbah doa. Ketika kita duduk bertelut, menyembah, memuji, berdoa, dan mengagungkan nama Allah dalam doa dan penyembahan, maka Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Dia senantiasa Allah yang hidup, yang tidak akan membiarkan saya dan Anda, karena Dia senantiasa berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah setiap orang yang mengandalkan manusia. Saudara, hari ini saya mau sampaikan begini, tetap kita fokus kepada Allah Bapa di surga. Mari saya dan Anda, kita masing-masing, kita sama dengan satu pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah. Mari kita minta Roh Kudus selidiki hati kita. Apakah pada diri saya dan Anda ada urapan Allah? Saudara, urapan Allah ini lebih mulia daripada sebongkah logam mulia yang Anda miliki. Urapan Allah ini bisa mengubah satu kenyataan.
Urapan Allah ini yang bisa mengubah kepahitan hidup menjadi hidup yang indah, yang manis. Urapan Allah ini bisa mengubah trauma masa lalu menjadi satu kenyataan yang menggembirakan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kejar urapan itu. Duduk di bawah kaki Yesus, masuk dalam mesbah doa dan katakan, Tuhan, inilah aku. Aku tak berdaya, tapi hanya satu yang menjadi pintaku, urapilah aku. Dan saudara, urapan itu artinya kita senantiasa diberikan kemampuan untuk melihat kehidupan kini dan masa depan. Allah senantiasa akan membuka rahasia-rahasia surgawi bagi saya dan Anda, ya. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang kunci rahasia kerajaan sorga hanya kepada kalian, kepada mereka, kepada Farisi dan lain-lain, tidak hanya kepada orang-orang, pada murid-murid, orang-orang yang senantiasa menyembah Allah, kepada penyembah-penyembah, pada orang-orang yang selalu ada dalam mesbah doa pribadi. Saudara, sekali lagi, milikilah urapan Allah itu. Nah, saudara, nanti besok kita akan kembali setiap jam 8 sampai jam 9 dalam program yang sama, dengan satu program yang saya sebut Allah itu baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.